Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-71. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Windukusumo mengangguk-angguk. Memang banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang Panembahan, tentang ketajaman penglihatan batinnya, serta kepekaan Panggraitonya. Karena itu betapa tingginya ilmu Kiai Windukusumo, namun ia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang yang disebutnya Panembahan. Dalam pada itu ternyata semua pembicaraan itu terdengar oleh Kundolo, seorang yang hatinya sedang diombang-ambingkan oleh kebingungannya. Kundolo seakan-akan sedang berdiri di ambang pintu. Terdapat dua tarikan yang sangat kuat menghisapnya keluar dan ke dalam, seakan-akan ia melihat cahaya putih di dalam dan cahaya yang hitam di luar tanpa mengetahui sumbernya. Gila! Geram Kundolo. Kenapa aku mendengar pembicaraan mereka? Jika aku tidak mendengarnya, aku tidak akan merasa berdosa jika aku tidak mengatakannya kepada Kiai Gumroh. Namun kemudian sambil menghentakkan tangannya, ia berkata, "Persetan dengan Kiai Gumroh, aku adalah pengikut setia Kiai Windukusumo. Aku sudah memperingatkan Kiai Gumroh untuk membunuhku, agar aku tidak dapat datang justru untuk membunuhnya." Kundolo hanya dapat menggertakkan giginya, menghentakkan kaki dan tangannya. Namun ia tidak dapat melepaskan diri dari tarikan yang seakan-akan sama kuatnya. Ia merasa berkewajiban untuk tetap setia kepada Kiai Windukusumo, tetapi ia merasa bahwa hidupnya yang tersisa itu sudah bukan miliknya lagi, tetapi milik Kiai Gumroh. Sehingga apa yang diketahuinya, rasa-rasanya harus diketahui pula oleh Kiai Gumroh. Gila, agaknya aku sudah gila, desis Kundolo sambil memukuli kepalanya sendiri. Namun Kundolo telah berusaha sekuat-kuatnya untuk tidak menunjukkan perubahan sikap di hadapan Kiai Windukusumo. Jika gejolak perasaannya itu diketahui oleh Kiai Windukusumo, maka ia tidak akan dapat berharap hidup lebih lama lagi. Kecuali jika aku melarikan diri dan mengungsikan hidupku pada Kiai Gumroh, berkata Kundolo di dalam hatinya, tetapi ia tidak akan dapat melakukannya. Jika ia berbuat demikian, maka ia telah menjadi seorang pengkhianat. Namun sebuah pertanyaan tiba-tiba saja seperti petir yang meledak di telinganya yang telah mengejutkannya. Apakah aku memang belum berkhianat? Kundolo tidak dapat berbuat ingkar kepada dirinya sendiri bahwa ia telah memberitahukan akan kedatangan orang-orang yang berilmu tinggi untuk mengambil pusaka-pusaka itu ketika ia menjemput Putut Sempodo di pasar. Bukankah itu sudah berarti suatu pengkhianatan? Karena itulah maka Kundolo itu pun telah tenggelam dalam guncangan perasaan. Ia tidak segera dapat menemukan pijakan sikap yang mapan. Yang kemudian dilakukannya adalah sekedar menyembunyikan gejolak perasaannya itu
terhadap Kiai Windu Kusumo serta kawan-kawannya agar ia tidak dihukum mati di hadapan mereka sebagai pengkhianatan. Namun untuk sementara, Kundolo masih mempunyai waktu berpikir ulang atas sikapnya itu. Menurut pembicaraan Kiai Windu Kusumo dan Putut Sempodo dengan beberapa orang pengikutnya, agaknya mereka tidak akan langsung mengambil tindakan baru. Kegagalan mereka telah membuat mereka semakin berhati-hati. Ternyata Kiai Gumroh mempunyai beberapa orang kawan yang berilmu tinggi, dan yang meragukan mereka adalah sepasang harimau yang tiba-tiba saja ada di halaman rumah Kiai Gumroh. Sementara Kiai Windu Kusumo membuat perhitungan-perhitungan baru, maka rumah Kiai Gumroh menjadi semakin ramai. Kawan-kawan Kiai Gumroh yang 3 orang itu berganti-ganti datang mengunjunginya, tidak saja di siang hari, tetapi kadang-kadang juga di malam hari. Bahkan kadang-kadang mereka bertiga berkumpul bersama-sama sambil bermain dadu dengan hitungan daun ketela pohon atau daun melinjo. Orang-orang tua itu nampaknya selain berjaga-jaga karena adanya pusaka-pusaka di rumah itu, juga untuk mengisi kekosongan hidup mereka di hari tua. Manggada dan Laksono bahkan sering bertanya di antara mereka, apakah orang-orang tua itu tidak berkeluarga di rumah mereka? Apakah mereka tidak mempunyai anak atau cucu atau apapun? Tetapi anak-anak muda itu tidak berani bertanya. Kepada Kiai Gumroh pun mereka juga tidak bertanya tentang keluarganya. Meskipun Kiai Gumroh pernah mengatakan bahwa ia mempunyai anak dan cucu yang tinggal di tempat lain, karena anaknya tidak ingin menggantikan tugasnya menjaga Banjar Lama itu. Dalam pada itu, untuk memenuhi permintaan anak-anak muda yang pernah datang ke rumah Kiai Gumroh, maka Manggada dan Laksono pun sudah pula sering berada di Banjar Lama. Di sore hari, mereka menyalakan lampu di Banjar dan oncor di Regol. Di pagi hari, keduanya membantu Kiai Gumroh menyapu halaman dan membersihkan ruangan-ruangan Banjar Lama setelah Kiai Gumroh mengambil dan memasang bumbungnya di manggar batang kelapa. Dengan demikian, maka Manggada dan Laksono mulai berkenalan dan bergaul dengan anak-anak muda di padukuhan itu. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan pergaulan anak-anak muda di padukuhan itu. Di malam hari, beberapa orang anak muda kadang-kadang duduk-duduk di Banjar Lama itu, bergurau dan mengisi waktu mereka dengan berbagai macam permainan, terutama mereka yang bertugas ronda pada malam itu. Di siang hari, anak-anak muda kebanyakan bekerja di sawah dan ladang mereka. Jika keadaan mendesak, mereka bersama-sama melakukan kerja untuk kepentingan bersama, memperbaiki bendungan yang harus sering mereka lakukan. Setiap kebocoran betapa kecilnya harus segera diperbaiki. Jika kebocoran itu menjadi semakin besar, maka mereka akan mengalami kesulitan, apalagi di musim hujan. Banjir dapat datang setiap saat. Selain bendungan, maka parit-parit pun banyak menuntut pemeliharaan. Meskipun Kiai Gumroh tidak mempunyai sawah, selain kebunnya yang banyak ditanami pohon kelapa sebagai gantungan hidupnya, namun Kiai Gumroh sendiri juga sering ikut dalam kerja bersama-sama memperbaiki bendungan, parit dan pemeliharaan jalur-jalur air yang menusuk membelah tanah persawahan.
Kehadiran Manggada dan Laksono memang memberikan kesempatan Kiai Gumroh untuk lebih banyak berada di rumahnya, karena kedua orang anak muda itu dapat mewakilinya. Meskipun demikian, Kiai Gumroh selalu mengingatkan Manggada dan Laksono agar mereka berhati-hati. Orang-orang yang berniat jahat itu mengenal kalian sebagai cucu-cucuku, berkata Kiai Gumroh. Karena itu, mereka akan dapat berbuat jahat terhadap kalian. Tetapi setiap kali kami berada di antara orang banyak, Kek, jawab Manggada. Aku kira mereka juga memperhitungkan hal itu. Tetapi tentu ada saatnya kalian hanya berdua. Mungkin saat kalian membersihkan banjar atau menyalakan lampu, atau pada saat-saat yang lain. Karena itu, dalam keadaan terpaksa, jangan segan-segan membunyikan isyarat. Baik, Kek, jawab Manggada. Demikianlah, maka hari dan hari pun telah lewat. Ternyata masih belum ada tanda-tanda bahwa orang-orang yang menginginkan pusaka-pusaka itu kembali. Meskipun demikian, namun kawan-kawan Kiai Gumroh masih saja sering datang ke rumah Kiai Gumroh, kadang-kadang sendiri, berdua atau bahkan bertiga bersama-sama. Setelah sekian hari berlalu, teka-teki tentang dua ekor harimau itu pun masih tetap belum terpecahkan. Sejak peristiwa itu, maka tidak pernah nampak seekor harimau pun di halaman rumah itu, atau bahkan di padukuhan itu. Jejaknya pun tidak pernah dilihat orang di padukuhan. Namun setelah agak lama keadaan menjadi tenang, maka tiba-tiba Manggada dan Laksono telah melihat seekor elang yang terbang melayang-layang di atas rumah Kiai Gumroh. Karena itu, maka ia pun segera berlindung di bawah rimbunya pepohonan. Sementara itu, Kiai Gumroh agaknya juga melihat burung elang itu. Ia memberitahukan hal itu kepada Manggada dan Laksono dari kebun kelapanya. Hati-hatilah, berkata Kiai Gumroh. Elang itu nampak lagi di langit. Ya Kiai, jawab Manggada. Namun Kiai Gumroh sendiri sama sekali tidak berusaha untuk berlindung dari pengamatan burung elang itu. Ia masih saja memanjat sebatang pohon kelapa, tetapi tidak untuk memasang bumbung legen. Kiai Gumroh memanjat sebatang pohon kelapa yang dibiarkannya berbuah untuk mengambil buahnya. Dalam pada itu, dari balik rimbunya dedaunan, Manggada dan Laksono berusaha untuk dapat melihat apa yang dilakukan oleh elang itu. Seperti yang pernah dilakukan beberapa saat yang lampau, maka elang itu berputar-putar beberapa kali di atas rumah Kiai Gumroh, menukik dan kembali naik ke ketinggian. Namun beberapa saat kemudian, maka elang itu pun telah terbang menjauh, sehingga akhirnya hilang di langit. Ketika Kiai Gumroh kemudian turun dari pohon kelapa, Manggada dan Laksono pun telah mendekatinya. Kedua anak muda itu ikut memungut beberapa butir kelapa yang dipetik oleh Kiai Gumroh dari batangnya itu. Elang itu berputar-putar, Kek, desis Laksono. Seperti yang pernah dilakukan beberapa saat lalu, jawab Kiai Gumroh. Nampaknya orang-orang itu sudah mulai bersiap-siap untuk bergerak lagi. Mereka tentu sudah siap pula untuk melawan dua ekor harimau itu, Kek, berkata Manggada kemudian. Mereka mungkin benar-benar menyangka
bahwa kedua ekor harimau itu adalah harimau jadi-jadian. Atau barangkali tombak-tombak atau payung itulah yang dikiranya dapat menjelma menjadi harimau. Atau dari dalamnya keluar sepasang harimau itu. Apapun yang mereka katakan, tetapi nampaknya harimau itu telah membantu kita. Atau tanpa niat membantu kita, tetapi harimau-harimau itu adalah musuh bebuyutan dari orang-orang yang datang itu, sehingga harimau-harimau itu menyerang mereka. Sahut Manggada kemudian. Apapun yang akan terjadi, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Kita berhadapan dengan orang yang berilmu sangat tinggi, meskipun mereka kurang memperhitungkan penalaran kita. Berkata Manggada kemudian. Maksudmu? Bertanya Kiai Gumroh. Bukankah burung elang itu telah mengisyaratkan kepada kita agar kita bersiap menghadapi segala kemungkinan? Jawab Manggada meskipun agak ragu. Kau benar, Ger. Tetapi mungkin juga justru Panembahan itu ingin menakuti kita, atau semacam tantangan bagi kita, karena mereka terlalu yakin akan kelebihan mereka. Jawab Kiai Gumroh. Manggada mengangguk-angguk, sementara Laksono bertanya. Semacam sikap sombong begitu, Kek? Iya, begitulah. Tetapi kesombongan mereka benar-benar berisi karena mereka memang berilmu tinggi. Jawab Kiai Gumroh. Manggada dan Laksono tidak bertanya lagi. Sementara itu Manggada telah mengupas kelapa-kelapa yang baru saja dipetik itu dengan selumbatan semacam linggis yang ujungnya tajam dan pipih. Namun ketika mereka membawa kelapa-kelapa yang sudah terkupas itu ke dapur, Manggada masih bertanya lagi. Kek, apakah kakek tidak berniat untuk membuat hubungan dengan Ki Pandi? Si bongkok itu? Bertanya Kiai Gumroh. Iya, Kek. Kami masih menghubungkan kedua ekor harimau yang datang itu dengan kedua ekor harimau milik Ki Pandi. Mungkin kedua ekor harimau itu masih mengenali kami berdua, sehingga saat kami pingsan, kami tidak dikoyak-koyaknya seperti Niskoro itu. Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam, namun katanya, aku tidak tahu di mana si bongkok itu berada. Aku memang mengenalinya, tetapi tidak begitu akrab. Meskipun demikian, jika kami bertemu, maka aku akan menjajaki hatinya. Apakah ia merasa bersangkut paut dalam persoalan ini, atau karena si bongkok itu sekedar ingin menyelamatkan kalian berdua dari tangan Niskoro, meskipun akibatnya juga menyelamatkan pusaka-pusaka itu? Manggada dan Laksono hanya mengangguk-angguk saja. Mereka sadar sepenuhnya bahwa tidak semua dikatakan dengan terbuka oleh Kiai Gumroh. Bagaimanapun juga, Kiai Gumroh harus berhati-hati terhadap dua orang anak muda yang belum diketahui dengan pasti asal-usulnya. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun menjadi sibuk memecah dan mencukil kelapa. Kiai Gumroh hari itu ingin membuat minyak kelapa karena minyaknya sudah habis. Selain untuk memasak, Kiai Gumroh juga mempergunakan minyak kelapa untuk lampu di rumahnya dan di Banjar. Karena kesibukannya itu, maka hari itu Kiai Gumroh memang tidak pergi menyerahkan gula kelapa kepada juragan gula yang tinggal tidak terlalu jauh dari rumahnya. Besok saja akan aku serahkan sekaligus dengan hasil besok pagi, berkata Kiai Gumroh. Hari ini aku masih mempunyai uang cukup
Hei, bukankah beras masih cukup sampai 2 hari lagi? Masih, kek, jawab Manggada. Baiklah, biarlah hari ini aku tidak pergi. Aku akan membuat minyak kelapa, berkata Kiai Gumroh kemudian. Bertiga mereka pun kemudian sibuk mengukur kelapa, memeras santannya dan kemudian memanasi santan itu agar menjadi minyak. Namun dalam pada itu, Manggada dan Laksono sempat berbicara di antara mereka ketika Kiai Gumroh keluar dari dapur beberapa saat. Kiai Gumroh tidak meninggalkan rumahnya bukan karena membuat minyak. Kita dapat melakukannya, berkata Manggada. Iya, tentu elang itu membuatnya berjaga-jaga hari ini dan tentu juga malam nanti, sahut Laksono. Ia menanggapi isyarat burung elang itu dengan sungguh-sungguh. Desis Manggada. Keduanya pun terdiam ketika Kiai Gumroh telah berada di dapur itu lagi. Untuk beberapa saat ketiganya terdiam. Mereka sibuk dengan tugas mereka masing-masing di dapur itu. Namun selagi mereka bertiga sibuk, tiba-tiba saja seseorang muncul dari pintu butulan. Sambil tertawa orang itu bertanya, "Hei, Kiai Gumroh, apa yang kau kerjakan hari ini? Kenapa kau tidak menyerahkan gula? Aku menunggu-nunggu sesiang ini, sehingga hari ini aku terpaksa tidak pergi ke pasar. Tentu sudah kesiangan, para pedagang gula telah meninggalkan pasar." "Aku sedang membuat minyak," berkata Kiai Gumroh. "Kenapa begitu tergesa-gesa? Bukankah dapat kau lakukan siang nanti? Seandainya minyakmu sudah habis sama sekali, bukankah baru nanti malam minyak itu kau pergunakan?" "Aku akan menggoreng ikan lele. Sebentar lagi aku akan turun ke Belumbang," berkata Kiai Gumroh. Juragan gula yang datang itu ternyata malahan berjongkok di samping Kiai Gumroh yang menunggu santannya yang mendidih. Katanya, "Pekerjaan yang menjemukan. Kau harus mengaduk santan itu terus-menerus." Kiai Gumroh itu mengangguk. Katanya, "Aku sudah terbiasa melakukannya." Lalu tiba-tiba katanya kepada Manggada dan Laksono, "Ambil kayu bakar lagi anak-anak." Manggada dan Laksono pun kemudian bangkit dan melangkah keluar dapur untuk mengambil kayu bakar. Namun sambil memungut kayu bakar itu, Manggada berkata, "Juragan gula itu juga melihat elang yang berputaran. Mereka tentu sedang merundingkan apa yang akan mereka lakukan. Karena agaknya mereka mulai mendapat isyarat bahwa Kiai Windukusumo atau bahkan Panembahan itu sendiri akan mulai bergerak lagi." Laksono mengangguk-angguk. Katanya, "Kenapa kita tidak boleh mendengar pembicaraan mereka?" "Tentu ada sebabnya. Mereka tidak ingin membuat kita gelisah, atau mereka memang belum sepenuhnya mempercayai kita," jawab Manggada. Laksono mengangguk-angguk, tetapi mereka tidak berbicara lagi. Mereka masing-masing membawa seonggok kayu bakar ke dapur untuk memanasi santan yang dibuat minyak itu. Ketika mereka masuk ke dapur, maka dilihatnya Kiai Gumroh dan juragan gula itu berbincang dengan sungguh-sungguh. Sekilas mereka memandang kedua orang anak muda yang masuk sambil membawa kayu bakar itu. Namun mereka ternyata masih berbincang terus. Meskipun perlahan-lahan, Manggada dan Laksono dapat mendengar juga Kiai Gumroh berkata,
Baiklah, biarlah orang itu di sini untuk 1-2 hari. Keduanya ternyata tidak berbicara lebih panjang lagi. Juragan Gula itu pun bangkit berdiri sambil berkata kepada Manggada dan Laksono, "Ger, kami memang tidak akan merahasiakan lagi kegelisahan kami. Kalian lihat burung elang itu terbang berputar-putar lagi. Kalian tentu juga dapat menduga maksudnya." "Ya Kiai," jawab Manggada dan Laksono hampir berbareng. "Nah, karena itu, maka salah seorang dari antara kami bertiga akan tinggal di rumah ini. Kami memang harus berjaga-jaga. Jika kita masih saja sekedar bermain-main, sementara lawan kita mulai bersungguh-sungguh, maka kita akan dapat terjebak dalam kesulitan yang parah." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk kecil. Sementara Juragan Gula itu berkata, "Sudahlah, aku minta diri. Malam nanti di rumah ini akan bertambah penghuninya, meskipun sebelumnya juga hampir selalu berada di rumah ini." Demikian Juragan Gula itu pergi, maka Kiai Gumroh pun berkata kepada Manggada dan Laksono dengan nada dalam, "Aku tidak dapat berpura-pura lagi, Nger. Aku dan saudara-saudaraku itu memang menjadi gelisah. Kami benar-benar harus mempertahankan pusaka-pusaka itu. Tetapi jangan bertanya lebih dahulu, apakah aku berbohong atau tidak tentang pusaka-pusaka itu. Yang penting, pusaka-pusaka itu tidak boleh berpindah ke tangan orang lain." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk pula. Namun tiba-tiba saja Laksono bertanya, "Tetapi apakah benar tidak boleh ada pihak lain yang ikut melindungi pusaka-pusaka itu, Kek? Misalnya prajurit Pajang, atau setidak-tidaknya orang-orang padukuhan ini?" "Alasanku seperti yang pernah aku katakan, Ger. Aku tidak mau berpura-pura. Kau tentu tahu, jika aku melibatkan orang-orang padukuhan untuk melawan orang-orang berilmu tinggi itu, apakah tidak sama artinya aku menabur maut di padukuhan ini?" Manggada dan Laksono masih saja mengangguk-angguk. Mereka mengerti akibatnya memang akan menjadi sangat parah. Sementara itu, Kiai Gumroh juga tidak dapat menyerahkan pusaka-pusaka itu kepada prajurit Pajang. "Sudahlah, apapun yang terjadi, kita akan mempertahankan pusaka-pusaka itu dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri," berkata Kiai Gumroh. Lalu katanya pula, "Tetapi sebaiknya malam nanti kau tidak terlalu lama berada di Banjar. Sebaiknya setelah beberapa saat berkumpul dengan anak-anak muda, jika mereka datang ke Banjar, kalian harus segera pulang. Kalian dapat memberi alasan apa saja. Mungkin ada pekerjaan yang harus kalian lakukan, atau salah seorang dari kalian mengatakan bahwa badan kalian sedang tidak enak, atau apapun. Elang yang berputar-putar itu membuat aku menjadi gelisah. Apalagi orang-orang itu tentu sudah mengenal kalian pula." "Baik, Kek," jawab Manggada. "Kami tidak akan terlalu lama berada di Banjar nanti malam." Tetapi sebelum matahari turun di sisi barat belahan langit, Kiai Gumroh yang sedang sibuk menuang minyaknya ke dalam guci terkejut mendengar suara orang memanggilnya sambil mengetuk pintu depan rumahnya. Karena Kiai Gumroh tidak segera menjawab, maka ketukan pintu dan suara yang memanggil namanya itu menjadi semakin keras. Tetapi suara itu terdengar akrab sekali.
Manggada dan Laksono yang sedang membantunya menuang minyak itu termangu-mangu, sementara Kiai Gumroh berkata pula, "Lihat siapa yang datang, tetapi berhati-hatilah, pergilah kalian berdua." Manggada dan Laksono pun telah pergi ke pintu depan rumahnya. Pintu itu tidak diselarak. Karena itu, maka Manggada pun telah membuka perlahan-lahan, sementara Laksono tetap berhati-hati karena hal-hal yang tidak terduga akan dapat terjadi. Ketika pintu itu terbuka, maka kedua anak muda itu terkejut. Yang berdiri di muka pintu ternyata tidak hanya seorang saja, tetapi 3 orang. Seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang gadis yang sedang tumbuh dewasa. Ternyata bukan saja Manggada dan Laksono yang terkejut, tetapi ketiga orang yang berdiri di muka pintu itu pun terkejut. Dengan kerut di keningnya, laki-laki yang berdiri di depan pintu itu bertanya, "Bukankah ini rumah Kiai Gumroh?" Manggada termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menjawab, "Ya Paman, rumah ini rumah Kiai Gumroh." "Apakah Kiai Gumroh ada?" bertanya orang itu. "Ada, kakek sedang menuang minyak, biarlah aku memanggilnya," sahut Manggada. "Tetapi siapakah kalian berdua?" bertanya orang itu. "Kami cucunya Paman," jawab Manggada. "Cucunya? Hei, kalian anak siapa?" bertanya perempuan yang berdiri termangu-mangu. Manggada dan Laksono memang menjadi bingung. Mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Namun selagi keduanya berdiri termangu-mangu, maka terdengar suara Kiai Gumroh. "Hei, ternyata kalian yang datang. Marilah, masuklah." Ketiga orang itu pun kemudian melangkah masuk ke ruang dalam. Dengan wajah yang cerah, Kiai Gumroh berkata, "Marilah, sudah lama kalian tidak datang melihat rumah ini." "Kami memang sedang sibuk, Ayah," jawab laki-laki itu. "Daerah kami baru saja terserang banjir. Hujan yang tidak berkeputusan telah membuat kali Panjer meluap. Untunglah bahwa rumah kami tidak hanyut." "Syukurlah," Kiai Gumroh mengangguk-angguk. "Marilah, duduklah." Kiai Gumroh pun kemudian melangkah mendekati gadis yang sedang tumbuh dewasa itu. "Kau sudah besar sekarang, Duk. Sudah berapa tahun kau tidak ikut datang kemari? Ketika ayah dan ibumu beberapa waktu yang lalu datang kemari, kau tidak ikut bersama mereka?" "Ayah dan ibu tidak memperbolehkan aku ikut, Kek," jawab gadis itu. "Kenapa?" bertanya Kiai Gumroh. Gadis itu tidak menjawab, tetapi ia berpaling memandangi laki-laki dan perempuan yang ternyata adalah ayah dan ibunya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.